Bahai ini adalah agama baru yang lahir di Persia, sekarang sudah berubah menjadi Iran pada abad 18. Jadi, agama Bahai ini menekankan soal kesatuan bagi seluruh umat manusia dengan menggabungkan ajaran-ajaran agama. Nah, jadi pendiri agama Bahai ini adalah namanya Mirza Hussein, yang bergelar Bahaullah, yang artinya adalah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Jadi awalnya agama ini berkembang secara terbatas di Persia atau Iran dan kemudian menyebar ke Timur Tengah. Terus agama ini juga sudah masuk ke Indonesia yang sudah cukup eksis saat ini. Mungkin nanti penjelasan tentang penyebaran agama Bahai di Indonesia bakal gue jelasin di konten selanjutnya. Nah, jadi penganut Bahai ini sebenarnya tuh meyakini dan mempercayai agama-agama yang sudah turun sebelumnya, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama ini juga menganut konsep ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, yang artinya Tuhan dari semua agama itu sama. Jadi apapun bentuk Tuhan dari agama lain seperti dewa, patung, atau lainnya sebenarnya sama menurut mereka. Nah, dalam agama ini tuh gak ada penjemputan nama Tuhan yang spesifik, karena esensi agama Bahai adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, mereka itu juga punya prinsip dasar dalam agama Bahai, ada 3. Yang pertama yaitu keesaan Tuhan. Yang kedua adalah kesatuan sumber surgawi dari semua agama. Dan yang terakhir adalah kesatuan umat manusia. Nah, dari ketiga prinsip itu disebut sebagai kesatuan dalam beraneka ragaman. Jadi, penganut Bahai ini percaya bahwa Mirza Hussein atau Bahaullah adalah utusan terbaru Tuhan yang tercatat setelah Abraham, Musa, Kristus, Buddha, Krishna, Zarathustra, dan Muhammad. Selain itu, mereka juga punya kitab suci yang menjadi pedoman hidup dan tuntunan hidup yang bernama Al-Aqdas, atau biasa disebutnya Al-Aqdas. Kitab suci mereka ini ditulis oleh Bahaullah dan sudah diterjemah dalam beberapa bahasa. Mereka juga punya tempat ibadah loh, namanya adalah Masrikul Adkar, yang berarti tempat terbit pujian terhadap Tuhan. Yang uniknya adalah di dalam tempat beribadah agama Bahai terdapat berbagai macam kitab suci dari berbagai ajaran agama. Nah, tujuannya adalah supaya semua umat beragama bisa beribadah di dalam tempat ibadah ini. Mereka ini melakukan ibadah dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sembahyang jangka pendek, yang kedua sembahyang jangka menengah, yang ketiga sembahyang jangka panjang. Jadi dalam ketiga bagian ini mereka itu hanya boleh memilih satu, yang mana mereka sanggup lakukan. Karena agama Bahai ini terlahir di Timur Tengah, maka cara ibadahnya itu sedikit mirip umat Islam dan umat Kristen, yaitu bersembahyang dengan takbir, sujud, ruku, dan melantunkan doa-doa menurut kepercayaan mereka. Dan satu lagi, ternyata mereka juga punya kiblat loh. Mereka berkiblat ke arah Israel. Kurang lebih ini aja penjelasannya, karena sebenarnya panjang banget penjelasan tentang agama Bahai ini.